Ajarku tetap yakin, walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan segera berkat-berkatmu. Ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena yang ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Meski tak banyak mukjizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari dari awal kita nyatakan, ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau kami tak alami Tuhan Yesus. Ajar kami tetap percaya hanyalah pribadimu yang bukan sekedar berkat. Sekali lagi dengan iman percaya kami katakan, tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin ya Tuhan walau tak alami, karena yang ku percaya hanya pribadimu Tuhan, dan bukan sekedar berkat. Meski tak banyak, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak berkat, Engkau tetaplah Tuhan. Meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap. Yang penting pribadimu Tuhan, yang penting pribadimu Tuhan. Yang ku rindukan kehadiranmu saja dalam hidup kami Tuhan. Semua menjadi baik, ku tetap percaya kami yang terbaik. Meski tak banyak mukjizat, Engkau tetap Tuhan. Meski tak banyak meski tak disembuhkan, Engkau tetaplah Tuhan. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Meskipun tak diberkati, ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan, inilah ikrar kalimat dari sebuah iman yang kami berfokus kepada Tuhan saja. Apapun yang terjadi pada tubuh kami, pada penghasilan kami, pada usaha kami, Engkau tetaplah Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh ada untuk diberkati oleh Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kuatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan, dengan doktrin yang benar tentang Alkitab, dan penuhi kami dengan kekuatan kuasa melalui perjamuan kudus,
Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima semuanya, dan berkat Tuhan limpah atas kami. Kami siap untuk diberkati, segala roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar banyak tentang doktrin. Tentunya banyak doktrin yang kita dengarkan, tetapi hari ini saya undang bangkit berdiri. Kita akan memberikan kalimat kata kita di dalam pengakuan iman GBI, tetapi dalam versi yang ringkas. Kita akan mulai bersama-sama setelah aku percaya bahwa. Pengakuan iman GBI versi ringkas, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Silahkan duduk. Puji Tuhan saudara sekalian, tentunya bagi para pengajar, pembawa renungan, atau ketua-ketua komisi harus tahu pengakuan iman GBI. Nah, makanya diharapkan dari BPP supaya setiap bulan minimal mesti dibacakan. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu pokok penting, saudara. Kalau saudara percaya tentunya akan membaca Alkitab dengan gemar, saudara. Kemudian kita juga percaya kepada Tritunggal secara benar. Kemudian Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat. Kita mengakui bahwa kita semuanya sudah berdosa dan harus bertobat, dan supaya mendapatkan pengampunan, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu sebagai komitmen adalah memberikan hidup untuk dibaptiskan secara selam dan menghayati kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Kita juga percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Dan kita menghimbau seluruh jemaat supaya memintanya kepada Tuhan. Ya, kemudian gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali tentunya, ada kebangkitan tubuh nantinya, ada kerajaan 1000 tahun, ada hukuman kekal dan hidup yang kekal. Jadi saudara, nanti materi ini akan saya share ke grup jemaat supaya saudara meskipun bukan versi yang lengkap tetapi versi yang ringkas cukup mengetahui keimanan kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada ketuhanan Kristus. Setiap agama dan kepercayaan tentunya akan selalu harus ada yang namanya fondasi iman dan kepercayaan kepada Tuhannya. Tentunya kita agama Kristen harus mengakui yang paling pokok adalah siapa Tuhan. Kalau ada pengajaran Yesus bukanlah Tuhan, dan hari ini kita belajar bersama-sama dan mengkeep di dalam rohani kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Guru yang agung, dan dia juga sebagai yang mengejawantah untuk mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Dari inti ini saja saudara, setiap orang harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak bagaimana saudara? Saya berpikir kalau tidak maka ibadah kita, pelayanan kita untuk siapa, untuk apa akan rasanya ngambang saudara. Kemudian kita berdoanya seperti apa dong? Ya, makanya kita akan belajar bersama-sama. Kita membuka pembacaan kita di dalam Yohanes 13
ayat yang ke-13. Sudah ada di depan dan di belakang, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kita percaya Yesus sebagai guru. Dia mengajari banyak hal, saudara. Dan bedanya dengan beberapa tokoh yang lain, Yesus tidak cuma berkata-kata tentang sebuah teori, tetapi dia mempraktekkan apa yang dia katakan. Tidak panjang umur Yesus, saudara, karena memang dibatasi sejarah dari orang-orang secara tradisi, saudara. Disebut guru itu umur belasan, ya, sampai akil balik. Jadi masa kecil Yesus, saudara, cari di mana juga nggak ada. Tetapi kita bisa bayangkan bahwa dia sebagai anak seorang tukang kayu tentunya membantu orang tuanya. Nah, ketika dia belajar banyak, hikmatnya yang luar biasa, dan kemudian dibuktikan waktu dia di bait Allah bersama ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kagum terhadap anak kecil ini. Hikmat yang luar biasa. Si Maria ibunya nyari-nyari, kemana anakku ini masih kecil? Jangan nanti diculik, hilang kemana? Oh, nggak tahunya di kerumunan orang banyak di bait Allah, saudara. Bayangkan seorang tokoh agama itu dengan sorbannya, dengan pakaian yang luar biasa, dengan jenggot yang panjang tentunya, ya, bersama dengan anak kecil, tetapi mereka kagum. Ini hikmat dari mana? Sejak kecil Yesus menunjukkan hikmat sebagai seorang guru yang agung dan luar biasa. Dan Yesus juga menunjukkan sebagai Tuhan dengan melakukan banyak mujizat. Yesus juga mengatakan bahwa Yesus adalah pengganti hukum Taurat. Makanya ketika ada Sabat, ketika hari tidak melakukan apa-apa, Yesus dan murid-muridnya melakukan apa-apa. Waktu diperbantahkan itu, Yesus bilang, ketika orang ini sakit, yang dibutuhkan dia adalah bukan menunggu hari sampai Sabat itu selesai. Yang paling dia butuhkan mendadak spontan hari itu adalah untuk disembuhkan. Maka Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Dan itu banyak sekali kontroversi yang terjadi. Fondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kokoh dan tak bisa digoyahkan. Kesaksian tentang kemesiasan ketuhanan Kristus tidak bersumber pada indoktrinasi pokoknya, tetapi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudara, banyak tokoh itu yang mungkin umurnya panjang banget, saudara. Yesus itu sepertinya kalau orang bilang sekarang kayak mati muda, saudara. Ya, jadi belum sampai menua, Yesus harus disalibkan. Dan pelayanan cuma 3,5 tahun. Tetapi kenapa kekristenan menjadi salah satu agama terbesar? Karena Yesus dilanjutkan oleh para rasul-rasul sampai kepada pendeta-pendeta masa sekarang ini, dan juga penginjil-penginjil yang begitu banyak, sehingga membuat kekristenan itu semakin dibabat, semakin merambat, saudara. Semakin dihancurkan, semakin benih-benihnya malah tumbuh, saudara. Karena kekristenan itu muncul dari darah yang mengalir, para martir, dari seorang yang rela mengorbankan seluruh hidupnya. Dari benih-benih itulah muncul kekristenan yang luar biasa. Kita teringat kepada cerita, kisah di tanah Batak, saudara. Ada seorang penginjil yang harus dikorbankan di situ. Tetapi dengan pengorbanan satu orang ini yang bernama Nomensen, maka tanah Batak menjadi mayoritas yang Kristen, saudara. Nah, banyak kali kita berpikir kenapa bisa besar begitu ya? Di Manado juga besar, kemudian di Ambon juga besar, di Papua juga besar. Dan kalau ditilik sejarah, ada orang-orang yang telah berkorban untuk Kristus. Nah, kesaksian-kesaksian ini kita akan lihat dari 3 tokoh saja, saudara. Yang pertama dari Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengatakan, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14,
Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudaraku, Yesus Sang Firman adalah pribadi kekal yang dinyatakan oleh Yohanes. Kemudian pada zaman Yohanes dia bilang bahwa Yesus ini sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita waktu itu dan penuh dengan segala kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah saudara, dunia sudah gonjang-ganjing dengan kejahatannya. Tokoh Yesus adalah tokoh yang meluruskan. Yesus adalah mengakui akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah tokoh yang menunjukkan jalan. Dan tokoh lain itu saudara belum pernah ada di sorga. Mereka lahir dari seorang ibu, kemudian menjadi seorang tokoh, setelah itu meninggal. Setelah itu gak ada kabar lagi. Bahkan ada beberapa tokoh yang masih didoakan sampai sekarang supaya selamat. Nah Yesus itu asalnya dari sorga, kemudian datang ke bumi, kemudian dibunuh, disalibkan, menebus dosa. Kemudian dia setelah bangkit, dia naik ke sorga. Wah saudara, kalau sudah naik ke surga lupa turun, wah kita celaka saudara. Tetapi Yesus janjikan dia akan turun lagi untuk menjemput umat yang setia. Hanya tokoh Yesus yang memiliki sebuah pola hidup yang seperti ini. Tetapi memang dunia ini tetap menyangkal dia, tetap menolak dia. Itu sudah digariskan saudara. Nah saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Biarlah panggilan kita tidak sia-sia di tengah jalan saudara. Jadi banyak yang dipanggil kata firman Tuhan, tetapi sedikit yang dipilih. Dan biarlah kita hari ini tetap setia sampai kita dijemput oleh Tuhan. Kita tetap setia. Kita mengalami sakit penyakit tentunya. Beberapa orang mengatakan sedang sakit gak bisa pergi ke gereja. Dan sayangnya kita sudah tidak mengadakan live streaming lagi, cuma nanti ada video khotbah saja saya upload di situ. Nah tentunya kita mendoakan mereka-mereka itu sudah. Kita nggak cuma cukup mendoakan untuk sakitnya sembuh, tetapi mengapa mereka harus sakit? Mungkin pola makan kita, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah kadang-kadang roh jiwa kita openi dengan baik, tetapi tubuh kita kadang-kadang enggak terlalu saudara. Dan orang, ya namanya umur pak, sudah rasa-rasa kayak gini, kayaknya semua orang ngalamin itu. Saudara, tentunya kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Meskipun beras lagi naik katanya, tetapi ya semoga enggak makan beras-beras yang banyak kutunya saudara. Tetap kita pilih-pilih lah. Kalau enggak ada beras yang baik, pakai singkong juga bagus ya. Pakai jagung juga bagus. Kemarin saya ke supermarket, ternyata ada bentuknya kayak beras, tetapi itu berasal dari jagung. Kayak seperti beras bentuknya, tetapi dari singkong. Saya sebenarnya pengen beli itu, cuma istriku lagi cari yang beras sesungguhnya. Wah, saya pengen sebenarnya rasanya kayak apa? Katanya lebih pulen saudara. Katanya namanya penjual ya. Nah firman itu bersama-sama dengan Allah tak terpisahkan satu dengan yang lain. Firman itu Yesus saudara. Jadi dikatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan gambar ini susah untuk dikasih pelajaran kepada manusia. Karena manusia akan mencapai otak yes waktu sesuai dengan akal pikiran manusia. Padahal Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia. Kok masih bisa dijangkau, itu masih bukan Tuhan saudara. Tetapi kalau Tuhan itu, kok ada tunggal. Masa Tuhannya orang Kristen 3? Loh, kalau saya berpikir terbalik saudara. Tuhan itu mau jadi 7 juga bisa. Mau jadi 12 juga bisa toh. Bisa dia itu. Sebentar ada di sana, sebentar ada di sini. Kemudian ya kayak seperti cerita dongeng lah, yang bagaimana satu orang jadi 7. Sehingga waktu berperang susah, ini yang mau dipanah yang mana? Oh dipanah ternyata bukan.
itu kembarannya. Nah, saya berpikirnya malah kebalik, saudara. Anda mengakui Tuhan cuma satu, tetapi kalau Tuhan yang maha bisa, itu bisa melakukan apa-apa saja, saudara. Tuhan kadang-kadang bentuknya malaikat, Tuhan juga bisa bentuknya seperti burung merpati, Tuhan bisa menunjukkan seperti tiang awan, seperti tiang api, semak yang terbakar. Itu kan menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan, presensi Tuhan. Nah, saudara, tentunya kalau kita bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya, waduh, kita yang penuh dosa bisa mati, saudara. Di kemah suci itu ada tempat yang disebut Maha Kudus. Itu cuma imam besar Harun yang bisa di situ. Habis itu mesti dipakai giring-giring, saudara. Kita sedang membaca itu ya. Bagaimana perfectnya Tuhan itu. Dan saya berpikir itu Musa kan mendapatkan olahan detail itu waktu di Gunung Sinai. Nah, dia nyatetnya bagaimana? Gak ada gadget, gak ada pena, gak ada alat tulis waktu itu, tapi hikmat luar biasa. Sampai detail saya saya kan Alkitab audio ya. Waktu malam saya dengerin, aduh, ini Tuhan begitu perfect, nggak boleh salah. Jadi bagaimana tabut membikinnya, bagaimana kemah suci membikinnya, terus bagaimana korban harus dipersembahkan. Kalau kita kan asal, saudara. Tetapi mereka mesti yang tak bercacat dari binatang itu, kemudian yang kukunya bagus, yang giginya bagus, kemudian umurnya juga harus 1 tahun misalnya, harus tepat. Kemudian juga nanti darah itu bagaimana menyembelihnya. Sebelumnya imam itu waktu ditabiskan itu mesti pegang kepalanya, habis disembelih, habis itu sebagian darah kecilnya dioleskan di bagian tubuhnya, kemudian bagaimana itu diadakannya di mana, dan perjanjian itu dikatakan oleh Allah kekal untuk selama-lamanya, harus dilakukan sampai Yesus lahir, saudara. Dan itu luar biasa. Jika Allah kekal, maka demikianlah juga firman-Nya. Amin. Jadi Allah itu dari awal dan sampai akhir. Namanya Tuhan sebagai Tuhan itu, dia tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Dia lepas dari waktu. Kalau kita kan dalam waktu, saudara. Umur saya berapa? Nanti dipanggil Tuhan umur berapa? Saudara lahir di mana? Kemudian sampai saudara melakukan kehidupan ini, sampai Tuhan panggil nanti ada waktunya, saudara. Kenapa Yesus bisa mati, bisa lahir, dan kemudian bisa bangkit, dan nanti mau turun lagi? Karena memang bentukan manusia itulah yang terjadi pada Yesus Sang Juru Selamat. Makanya dia bisa lahir, saudara. Tetapi kalau Tuhan yang aslinya, waktu dia memakai tubuh kemuliaan, waktu Tuhan bangkit itu tembus tembok, saudara. Kenapa orang murid-murid berkerumun kan pada takut waktu itu? Nah, termasuk Thomas kan di situ. Dia bilang, aku nggak percaya sebelum saya cucukkan ini tanganku ke bekas luka dia. Untungnya waktu Tuhan bangkit, lukanya tetap ada, saudara. Makanya, Mas, nih tanganku, colokkan kamu. Oh iya Tuhan, aku percaya. Itu kan luar biasa. Nah, itu di dalam keadaan ruang yang tertutup, saudara, tiba-tiba Tuhan hadir gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi tubuh kemuliaan seperti itu. Dan saudara, apapun yang ada dalam tubuh kita nanti akan hilang, lenyap, tetapi diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Nanti kita bisa terbang, saudara. Selama ini kita lihat burung aja iri. Aduh, saya lihat burung gereja bisa mentlak-mentlok dari atas udara itu, saya pengen kayak gitu. Mau ke Hermina mesti jalan gitu ya. Nah, dia kok enak banget gitu ya. Nah, tetapi nanti saudara, kita itu bisa terbang. Dan kita menyongsong Yesus waktu datang yang 2 kali, kalau kita belum meninggal, saudara. Firman itu kemudian menjadi manusia, diam di antara manusia. Apa yang semula jauh dan tak kelihatan, sekarang berkenan menyatakan diri dan mau ditemui. Semula Tuhan itu jauh, saudara, transenden disebut. Makanya masa perjanjian lama itu Tuhan hadir, tar gak hilang, tar hadir, tar gak ada lagi. Mesti dipanggilin baru hadir. Tetapi ketika Yesus hadir dan kemudian diteruskan estafet ke Roh Kudus, maka Yesus bersifat imanen. Iman itu adalah dalam hati kita. Kita hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pak,
Pak Gembala, saya pengen lihat Yesus yang sesungguhnya. Selama ini lewat gambar aja. Gambarnya beda-beda versi, tergantung pabriknya, saudara. Kalau pabriknya ke sono tuh agak panjang, yang pabrik situ agak segini. Di film kan juga gitu, beda-beda. Saya pengennya sesungguhnya. Nah, kita itu sudah diwakili oleh Roh Tuhan. Yang kedua adalah melalui Bible, melalui Alkitab. Karena firman, saudara. Jadi firman yang kita baca yang bentuknya Alkitab seperti inilah yang mewakili Yesus hadir. Amin. Oleh sebab itu jangan segan-segan saudara membaca Alkitab. Kalau fontnya kurang gede, yang pertama kacamata saudara ukur balik supaya plusnya gede, saudara. Kalau enggak Alkitab pernikahan pinjam di atas Anda, saudara. Saudara bawa itu ke rumah, baca bersama-sama. Tetapi cukup sekarang dengan mendengar bisa. Tetapi efek Bible audio adalah kita ngantuk, saudara. Jadi kayak dengerin kayak sandiwara radio tahun 80 itu loh. Mak Lampir gitu ya. Ya gitu kayak ini. Wah, ada musiknya lagi. Lama-lama sudah ayat keberapa kita udah tidur, saudara. Tetapi coba merenungkan, saya ulang lagi, saya waktu tidur kira-kira pasal berapa? Saya ulang lagi berikutnya, saudara. Nah, jadi sekarang Tuhan itu adalah setiap hati kita. Percaya? Amin. Nah, saudara, setiap kita punya hati nurani. Yang kedua, kita melihat kesaksian Petrus. Di dalam Matius 16 ayat 16 mengatakan, jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, pengakuan itu tidak ditolak atau dikoreksi oleh Yesus. Saya teringat kepada peristiwa seorang murid yang bilang begini, waktu Tuhan cerita bahwa saya akan menderitakan begitu ya. Lalu sang murid itu bilang, janganlah Tuhan, jangan kau menderita. Langsung dia seperti dikutuk, enyahlah kau iblis. Jadi Yesus itu punya perfeksionis juga luar biasa. Kalau misalnya yang dibilang oleh muridnya ini adalah tidak benar, pasti Tuhan akan koreksi. Tetapi kita melihat bahwa pengakuan itu tidak ditolak atau dikoreksi oleh Yesus. Namun justru ditegaskan bahwa kesaksian itu bersumber dari Bapa surga. Amin, saudara. Jadi yang pertama Yohanes menyaksikan ketuhanan Kristus, kemudian Petrus juga merasa hal yang sama. Karena pengakuan akan kemesiasannya, kemudian Yesus berjanji untuk mendirikan jemaatnya di atas dasar itu. Terdapat di dalam Matius 16 ayat 18, kita baca sama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sejarah gereja menunjukkan bahwa memang dari Petrus inilah muncul gereja mula-mula. Didirikan gereja yang memang ditahbiskan sendiri, dinubuatkan sendiri oleh Yesus. Nah, sekarang banyak gereja yang muncul, tetapi oleh tangan manusia itu ditahbiskan dan oleh pengaturan oleh sinode gereja masing-masing. Tetapi awalnya Petrus dinubuatkan sebagai calon jemaat yang luar biasa. Kita melihat bahwa Petrus, ya, perkataannya betul. Itu hanya yang menginspirasi dari Bapa Surgawi saja. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 13 ayat 13 mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Banyak orang kan bilang gitu. Coba cari di Alkitab, kapan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Dicari nggak ada, saudara. Nah, tetapi kita bisa membahasakan kalimat ini kan menunjukkan kamu yang mengakui itu dan saya mengiyakan. Karena Yesus ketika berkata aku adalah Tuhan, maka orang berpikir, kamu kan waktu kecilnya tetangga saya. Kita kan main sama-sama barengan. Ya. Kamu kan juga ngangkat-ngangkat kayu kan dari hutan. Kamu juga membuat furniture itu yang di rumah itu kan buatan kamu itu. Orang susah untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Harus ada penubuhan daripada orang lain. Harus ada penubuhan itu. Apakah saya bisa bilang kepada orang-orang yang tidak saya kenal, saya ini pendeta?
Saya ini seorang gembala. Mana buktinya? Kan begitu. Nah, banyak orang itu menjadi seorang pastor yang sebagai gembala yang menggembalakan, tapi kadang-kadang tidak ada dalam naungan sinode tertentu. Kalau ada jemaat yang kritis, waduh saudara. Karena bagi orang-orang yang demikian ini tidak bisa melahirkan namanya akte, baik itu penyerahan anak, akte baptisan, ataupun akte pernikahan. Tidak bisa saudara. Mereka membaptisi, bisa. Anak kecil baptis juga bisa. Nenek-nenek baptis juga bisa istilahnya gitu. Tetapi untuk menghasilkan surat itu nggak bisa, saudara. Makanya orang-orang yang ada di persekutuan seperti itu tetap mereka pun tetap punya gereja induk yang mereka bernaung, di mana mereka secara administrasi melakukan kegiatannya di dalam gereja itu. Ya. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi antara guru dan Tuhan itu betul-betul melekat pada Yesus sendiri. Sekali lagi, Yesus tidak menyalahkan dan melarang para murid untuk menyebutnya guru dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa memang demikian faktanya. Dengan demikian iman kita kepadanya tidak dilandasi pada sesuatu yang rapuh, namun pada pengakuannya sendiri. Tentu saja ini lebih dari cukup sebagai pondasi yang teguh. Nah saudara, kalau kita, mari para pemain musik bisa ke depan. Kalau kita tahu bahwa Rasul Yohanes, Petrus, dan Yesus sendiri telah terbukti mengakui ketuhanannya, ketuhanan Yesus Kristus, apakah yang harus kita persoalkan dalam hal ini? Pengajaran begitu genting di mana-mana ada, saudara, tentang penyangkalan terhadap Yesus sebagai Tuhan. Tetapi hari ini biarlah kita tetap mengimani bahwa Yesus, apapun kata orang, yang penting adalah apa kata rasul-rasul. Yang penting apa kata dirinya sendiri. Itu yang paling kita minati, saudara. Makanya hari ini dengan kita tetap percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus, kita memiliki pondasi yang kokoh, saudara. Kita tidak akan tergoyahkan. Karena esensi ini sangat penting dan ini sangat mendasar sekali. Ini termasuk PDIK, saudara. Termasuk kepada pengakuan iman GBI tadi adalah sebuah pendidikan dasar iman Kristen secara GBI. Tentang Alkitab bagaimana, tentang Tritunggal bagaimana, tentang bagaimana Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, kemudian akan turun lagi. Itu adalah sangat mendasar bagi kita. Kemudian kita juga mengakui bahwa setiap kita adalah orang-orang yang berdosa dan harus bertobat. Bertobat itu tidak sekali seumur hidup, ternyata setiap hari. Setiap kali malam kita susah tidur karena memikirkan hari ini apa saja yang aku lakukan. Aduh, pagi-pagi saya sudah bohong sama istri, saya sudah bohong sama suami, saya sudah bilang ke anak begini, saya sudah janjikan sesuatu kepada anak, tetapi karena kalimat kita salah belum terbukti. Dan setiap malam kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita bilang, aduh Tuhan, saya banyak kelemahan. Dan artinya begitu rapuhnya manusia saya. Di hal-hal lain saya menjadi orang yang mulia, tetapi hal yang banyak tersembunyi, bahkan di mata orang lain maupun di mata Tuhan, bahwa saya ini buruk rupa. Tetapi Tuhan bilang, marilah kepadaku supaya letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga kita percaya, saudara, bahwa baptisan roh adalah tanda awal untuk orang menerima baptisan Roh Kudus. Apapun itu, saudara, kita tetap mempercayai ini. Dan banyak orang yang ngalamin ini memang mengalami peluapan luar biasa dari Tuhan, pengalaman rohani yang luar biasa. Sampai mulai coba-coba, mulai agak munafik dikit, sampai betul-betul murni itu dari Tuhan. Kita percaya itu. Dan juga kita percaya kepada perjamuan kudus. Dan kita juga masih tetap percaya bahwa mujizat akan tetap terjadi pada teman-teman kita yang sakit supaya sembuh. Dan kita, doktrin yang kedua, percaya ada sakit yang memang diizinkan oleh Tuhan, ada masalah yang memang diizinkan oleh Tuhan, supaya kita segera mendekat kepada Tuhan.
Dan itu adalah kepercayaan yang kita imani. Nah, saudara sekalian, mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk kita bisa menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kita naikkan satu pujian, sejauh timur daripada F. Sejauh timur dari barat, Kau membuat dosaku. Tiada kau kesalahan, jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Takkan pernah indah hati yang hancur. Berterima kasih bukan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Saudara sekalian, sebelum kita terima perjamuan kudus, yang pertama bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus adalah orang yang sudah dibaptiskan secara selam. Kemudian yang kedua adalah orang yang sanggup untuk berkata, ampuni aku ya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tentunya saudara, masalah perjamuan kudusnya, liturginya, kita bisa laksanakan dalam bentuk jumlah yang begitu banyak juga bisa. Tetapi saudara, yang penting adalah kita mengawalinya dengan minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan, banyak salahlah dari hidupku ini. Setelah kita minta ampun kepada Tuhan, selanjutnya kita mengakui tubuh darah Kristus. Seperti doktrin tadi, kita mengakui tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan kita juga mengakui bahwa korban grafirat daripada Yesus Kristus betul-betul itu bukan sandiwara. Betul-betul Yesus merasakan sakit, dan kemudian betul-betul itu terjadi. Dan kemudian apapun yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Dan mari para pelayan Tuhan supaya maju ke depan, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengakui dosa kami Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami, apa yang sudah kami tuliskan melalui media sosial, tentunya banyak sekali menyakiti Tuhan dan juga menyakiti orang lain. Firman-Mu berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Tetapi banyak kali kami hanya mengasihi Tuhan, tetapi kadang-kadang kurang untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Ampuni dosa kami sepekan ini dan juga kesalahan-kesalahan kami di hari ini Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menerima perjamuan kudus dengan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Kami siap dan kita yang berkati para pelayan Tuhan yang akan mengedarkannya, diberkati dalam kuat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima perjamuan kudus. Betapa besar kasih segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini.
Kami mengakui tubuh dan darah Kristus sebagai korban untuk menebus dosa kami. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau rela korbankan tubuhmu Tuhan, demi kami menerima kehidupan yang kekal. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Kita minum sama-sama. Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Banyaklah dosa yang ada pada hidup kami. Kami percaya akan kuasa hadirat Tuhan. Mengalirlah roh kesembuhan atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah memulihkan setiap kami. Yang dioperasi tidak jadi dioperasi dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sudah sembuh Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Apapun permasalahan keluarga kami, masalah komunikasi, masalah keuangan, masalah apapun itu, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Dan bahkan jemaat Tuhan yang hadir tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, kelelahan apapun yang mereka sedang alami, Tuhan pulihkan luar biasa. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur atas kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Yesus. Puji syukur, puji syukur, hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah berkorban dan menyelamatkan hidup kita. Dan dialah kita tetap bertahan di dalam hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas semua jemaat Tuhan yang tidak hadir pun, berkat perjamuan kudus mengalir atas mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit, Tuhan lepaskan segala belenggu-belenggu, dan mereka boleh mendapatkan kemenangan, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan perjamuan yang kudus yang kami sudah terima hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendoakan bagi yang berulang tahun di bulan Februari sampai 3 Maret kurang lebih. Kalau ada yang masih kurang di data kami, silakan nanti mengajukan dirinya. Yang pertama Feby Panjaitan supaya bisa maju, kemudian Ibu Feby masih di Kupang, kemudian Sheila Valeria Deborah ada di atas ya. Kemudian Fani juga masih di Kupang, kemudian Ibu Tumika, kemudian
Saudari Melsia, Ibu Michelle, Febrina Toar, dan saya sendiri. Nanti yang kedua saudara saya panggil yang mulai dari Januari ya, sama yang sudah saya panggil tadi untuk menerima hadiah dari gereja. Jadi kita mencetaknya cukup lama saudara. Jadi nanti bisa dipakai, digunakan. Tetapi ini berupa cindera mata, jadi silakan. Ayo Ibu Michelle. Gak apa-apa. Ini sudah saya anggap anak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, menghadap ke jemaat dulu, nanti kita akan doakan. Ya saudara, bisa ya situ ya. Puji Tuhan, ini yang berulang tahun kira-kira, maksud saya juga Bapak Jetan supaya mendoakan kami Pak. Jadi nggak per nama tetapi secara keseluruhan Pak. Silakan Pak ya. Nah setelah itu nanti tetap di sini, kemudian yang Januari sampai Februari supaya nanti ke depan untuk bisa menerima cindera mata ini. Silakan Pak Jetan. Mari sama-sama kita juga berdoa bagi mereka yang saat ini bulan Februari berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik atas seluruh umat-Mu yang sudah Kau tebus. Hari ini di hadapan kami ya Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi, umat-Mu yang Kau pilih dan Kau selamatkan. Kelahiran mereka di bulan Februari bukan secara kebetulan, tetapi ada rencana dan maksud-Mu atas mereka. Biarlah semua rencana yang baik turun kepada mereka ya Tuhan. Dari kecil hingga dewasa sampai orang tua, semua mereka ini Tuhan ada di hadapan-Mu, dan kami sungguh percaya masa depan, pengharapan mereka hanya tertuju kepada-Mu. Tuhanlah yang memberikan berkat, bagaikan hujan yang deras mengalir atas kehidupan mereka. Dan boleh Kau pakai mereka Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah mereka Tuhan lebih mengenal Engkau lagi ya Bapa. Agar apa yang mereka telah dengar daripada perkataan firman, karena firman itu Engkau sendiri, dan firman itu akan mengubah seluruh yang buruk dan mendatangkan yang baik atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ya Bu. Sebelumnya belum dikasih. Nah, sekarang saya panggilkan yang ulang tahun atau yang mewakilinya sejak bulan Januari ya. Oma Elizabeth, Neymar, Rahel Tamborin, maksudnya bukan ini. Bu, belum pulang. Karena udah dikasih ya, udah boleh pulang. Kalau ada yang mewakili boleh. Kemudian Anggi, maksudnya Anggi, kemudian Mia, Panjaitan, kemudian Amelia, Kamel ya, kemudian Anaya, Dominik, dan Evan yang mewakilinya. Silakan ke depan supaya Ibu Gembala kasih bingkisan ini. Sekali lagi bingkisan ini berupa cindera mata, jadi hati-hati bukanya. Ditenteng begini lebih bagus daripada dibuka, karena kecil untuk jamu bisa, tetapi untuk anak-anak saya pikir kurang cocok untuk jamu ya. Ya, siapa yang mewakili? Oke. Ya. Makasih ya, kemarin sorry telat karena
bingkisannya baru selesai kemarin. Oke, silakan duduk kembali. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati ya, sama-sama. Baik, kita akan lanjutkan acara kita. Mari kita akan sama-sama dalam doa syafaat. Saya persilakan.